bote. Ini belajar ini. Nah, ini bekas anak-anak belajar di sini nih. Ada buku-bukunya juga. Orang apa Rene apa? Belajar. Belajar apa? Udah selesai semua. Kami udah. Ini masih ya? Masih belajar? Ya sudah, teruskan belajar. Kalau kasih materi. Hah? Kalau kasih materi. Materinya gimana? Wes di kan online. Mereka tahu sih, Pak. Shirley di sawah ini ya. Kita tunggu ya, tunggu dulu. Nah ini yang di 23 malah sudah hadir duluan. Oke, untuk semester 2 seperti biasa lah ya. Ini yang hadir ya orang-orang inilah. Oke, lumayan 11 orang yang bergabung. Jadilah adalah perusahaan dagang. Itu nanti Jumpa kembali Sumek Minggu, kabar dari desa, belajar daring di desa terpencil. Belajar daring dari dalam jaringan masih terus berlangsung baik di kota maupun di desa. Lantas bagaimana kegiatan belajar mengajar di desa terpencil yang susah sinyal dan jalan berlumpur? Meskipun kondisi berat, sinyal juga lemah. Guru dan siswa tetap bersemangat dengan berbagai cara agar bisa tersambung sinyal dan bisa berinteraksi melalui sambungan telepon, baik melalui aplikasi Zoom maupun Telegram. Tak hanya siswa lanjutan pertama atau SLTP dan siswa lanjutan atas SLTA, tetapi mahasiswa juga melakukan daring di desa. Di Desa Sukamulya dan sekitarnya, yaitu Desa Tirtamulya, Jadimulya, Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, juga termasuk desa paling susah melakukan kegiatan belajar mengajar. Para siswa tetap seperti biasa harus menuju ke gubuk tengah sawah, mencari sinyal. Begitu juga mahasiswi perguruan tinggi juga ikut daring di gubuk tengah sawah. Hal itu karena daring di rumah tidak bisa dilakukan. Desa tidak ada tower HP, memakai wifi yang dipasang di atas tiang tidak menangkap sinyal. Kalau saja bisa tersambung, sinyalnya lemah, tidak mampu menangkap aplikasi Zoom atau live. Terpaksa siswa dan mahasiswa harus lari ke tengah sawah. Namun bagi siswa yang memiliki wifi dan tepat pada sinyal yang diharapkan, mereka bisa belajar di dalam rumah sambil tidur-tiduran. Begitu juga guru bisa memberikan materi pelajaran dan bisa melakukan Zoom di rumah. Situasi Ersugian saat ini yang memasuki musim penghujan, semua akses jalan hancur menjadi kubangan lumpur. Kendaraan roda 2 maupun 4 tak bisa meneruskan perjalanan aktivitas. Misalnya guru yang setiap hari harus absen ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online di sekolahan, dia tidak bisa berangkat ke sekolah karena kondisi jalan rata-rata hancur. Terpaksa guru harus berusaha semaksimal mungkin dengan memakai wifi dan disangkutkan ke tiang yang tinggi untuk memperoleh sambungan sinyal telepon. Ketika sinyal tersambung meskipun terputus-putus, guru bisa berinteraksi dengan siswanya meskipun dalam kondisi darurat. Guru dan siswa tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan sejumlah siswa yang memiliki akses sinyal yang baik tetap berlari ke tengah sawah. Mereka tetap nekat meskipun hujan atau kondisi jalan buruk. Yang penting belajar dari dalam jaringan tetap bisa dilakukan dan tidak ketinggalan jam pelajaran. Demikian Sumek Minggu mengabarkan dari Ersugian. Jangan lupa like and subscribe.
agar kami bisa mengabarkan lebih lanjut. Terima kasih. Bontot ya? Orang Bawa anak bawa makanan. Lanjut. Aman lah dia. Jurnal penerimaan kas. Ada jurnal khusus. Ini jurnal khusus ini adalah salah satu ciri khusus dalam perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa kan tidak ada jurnal khusus ya. Tapi kalau dalam perusahaan dagang ini ada jurnal khusus. Ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas ini adalah ketika ada transaksi pembelian secara tunai, maka selanjutnya akan dimasukkan atau dibukukan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi sebenarnya simpel ya. Jurnal khusus itu ada 4, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal pembelian kalau ada transaksi pembelian secara kredit, ya kan? Benar tidak? Oke, ketika ada pembelian kredit maka akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Ada penjualan secara kredit, transaksi penjualan secara kredit, maka akan masuk ke jurnal mana? Penjualan. Oke. Terus selanjutnya ketika ada pembelian secara tunai, ingat pembelian secara tunai, maka masuk ke jurnal jangan jurnal kas, tapi jurnal lebih lengkap. Ketika ada pembelian secara tunai, ketika kita belanja tunai, otomatis kan akan mengurangi kas ya, kas kita ya. Oke, ketika ada pembelian secara tunai maka akan masuk ke jurnal khusus pengeluaran. Oke, masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, ketika ada penjualan secara tunai, maka akan masuk ke jurnal khusus kita menjual produk, dibayar tunai, maka selanjutnya akan masuk ke jurnal mana? Dapat duit enggak? Kalau kita menjual produk, dapat duit kan? Nah, duitnya masuk ke dalam? Masuknya ke dalam? Oke, berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan. Oke, bagus. Siti Julaika bisa dipahami ya. Yang lainnya bisa. Dan beban. Oke, pinter. Siapa tadi yang jawab? Intan. Oke, masih ingat berarti ya. Jadi Ibu Ibu ingatkan sekali lagi pada masa pandemi seperti ini, meskipun kita belajar dalam satu keterbatasan, tapi tetap harus bisa mengikuti ya, sedikit demi sedikit. Jadi jangan lantas ketika pandemi kalian jadi lewat-lewat saja. Jadi tetap usahakan untuk bisa mengikuti. Arifia. Oke, baru masuk ya.